tetapi Kementerian Agama sedang melakukan pembohongan publik. Oke, mantap nih. Salam dulu ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kembali lagi dengan saya Zikrina Aksmahardika, mewakili tim HMI Cerdas. Nah, kebetulan pada malam hari ini kita ngundang narasumber yang hits nih. Ketua UIN Jakarta ya, yang jadi idolanya cewek-cewek ya. Padahal teman-teman kalian tahu ya, kalau abang kita satu ini sebenarnya udah punya pacar. Jadi kalian stop goda-goda. Oke. Sultan, gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah baik. Selama pandemi ini ngapain aja nih Bang? Selama pandemi ini mengisi kekosongan waktu dengan kabut skripsi, kemudian ya bakti-bakti sosial, kerja-kerja sosial, dan apa ya, mungkin nonton juga karena harus di rumah juga kan, kemana-mana. Iya. Main di mana nih Bang, kalau boleh tahu? Di Depok. Di Depok, rumah di Depok. Ya. Iya. Di Depok. Oke nih Bang, sebelum pasti teman-teman juga udah pengen kenal nih sama Bang Sultan nih, karena katanya salah satu apa ya bahasanya aktivis kece yang sering diundang di TV-TV juga nih teman-teman. Padahal kalau menurut aku sih dia lebih cocok jadi model, ya nggak sih bro? Aduh, enggak lah. Oke, Bang, kita mulai pertanyaannya ya. Boleh, silakan. Apa nih, manggilnya Kak atau Yunda atau apa nih? Manggilnya Dika aja Bang. Kak Dika, oke. Jangan Kak dong, kan kita seumuran Bang. Oh iya, oke. Seumuran. Oke, Bang. Kenapa sih Bang, kalau boleh tahu kenapa sih Abang itu lebih memilih jadi aktivis? Karena kalau menurut Dika pribadi sih Abang ini lebih cocok jadi model nih. Secara fisikly Abang oke, tinggi, dan kayaknya cocok jadi selebgram. Ini di endorse nih teman-teman. Aduh, janganlah. Kenapa kemudian memilih jadi aktivis? Iya. Mungkin lebih saya tegaskan dulu bahwa jadi aktivis tentu bukan pilihan menurut saya. Mungkin aktivis itu melekat di dalam setiap mahasiswa. Ketika kita aktif di dalam suatu komunitas, organisasi, artinya memang dia sudah aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu bisa kita disclaimer bahwa dia aktivis. Tetapi kemudian kalau orang disuruh milih, apakah Anda ingin jadi aktivis? Tentu persoalannya bukan pada mau atau tidak. Tapi memang aktivis itu melekat di dalam kita semua gitu kan. Nggak usah. Jadi jangan sampai kita tafsirkan aktivis itu seolah-olah dia mesti jadi pejabat kampus kah, atau punya jabatan, atau punya segala sesuatu hal yang jauh melampaui. Padahal kita bisa melakukan sesuatu hal yang positif, perubahan, konstruktif, yang mungkin di lingkungan sekitar kita. Gitu. Jadi menurut saya tentu aktivis bukan pilihan. Dia suatu kewajiban yang melekat di dalam semua mahasiswa. Artinya ketika kita mahasiswa, saat detik itu juga kita harus menjadi aktivis. Oh gitu nih. Jadi aktivis kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, aktivis itu nggak sebatas struktural aja, maksudnya gitu ya Mas ya? Betul, jadi jangan sampai orang mengira bahwa oke, kalau kamu jadi aktivis berarti harus terlibat di dalam struktur organisasi atau kemudian harus terlibat di dalam suatu organisasi yang besar. Gak juga. Bahwa dia menjadi semacam kewajiban, menjadi semacam identitas yang melekat atau tune in dengan mahasiswa. Seperti itu. Oke bang. Nah sekarang gini bang, kan karena beberapa hari ini sih, akhir-akhir ini sih kan banyak tuh, bukan banyak sih, ada selentingan ini kenapa sih Abang Sultan ini nggak jadi selebgram aja ya gitu, nggak kayak Presma sebelah yang bisa ngendorse bareng gitu. Kenapa nih Bang? Kenapa nggak jadi model aja sih Bang? Apa? Saya juga bingung juga jawabnya. Kenapa nggak jadi model? Ya, nggak ada kemauan lah, nggak ada orientasi ke sana, nggak ada tujuan ke sana, nggak ada niatan ke sana, gitu kan. Jadi apa ya? Sulit juga saya menjawabnya. Karena itu jadi selebgram atau artis, dia bisa menjadi identitas tersebut ketika dia memiliki modal di luar dari kecerdasan. Artinya dia bisa ganteng, dia bisa cantik,
hanya sebatas penampilan luar, maka modal itu cukup untuk menjadi selebgram atau artis gitu kan. Tetapi kalau kemudian kita beridentitas mahasiswa, maka penampilan itu nomor sekian. Yang paling penting adalah otak kan gitu kira-kira. Oke, cocok nih. Nah, Begitu. teman-teman bagus banget nih. Jadi kalau jadi mahasiswa itu bukan penampilan yang pertama ya Mas ya, tapi adalah Itu otak. dia. Nah, buat teman-teman sering-sering berangkat kuliah biar otak kalian juga terisi. Walaupun kalian nggak punya pacar, yang penting otak kalian cerdas. Gitu ya Bang ya. Oke Bang, kemudian nih pertanyaan lagi nih Bang, kenapa sih Abang gabungnya sama HMI? Kenapa nih Bang? Kenapa gabung sama HMI? Apa ya, bagi saya HMI itu memiliki sebuah metode berpikir yang unik. Sebuah struktur keilmuan yang mungkin itu bisa dibandingkan dengan banyak ilmu, tetapi memiliki keunikan tersendiri. Jadi kalau kemudian kita melihat HMI sebagai struktur ilmu atau sebagai pendekatan keilmuan yang bisa kita pelajari, bisa kita baca, kita bisa diskusikan, bukan sebuah doktrin, bukan sebuah perkataan yang sifatnya sami'na wa ata'na gitu kan, tetapi dia bisa diperdebatkan. Nah, itu yang menurut saya hal yang sangat menarik. Di sana ada NDP, di sana ada filsafat ilmu, di sana ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Nah, atas dasar itulah kemudian saya merasa tertantang sejak semester 1 tentang semua jenis keilmuan yang dirangkum atau dihimpun di dalam sebuah organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Begitu. Oh, mantap kali nih Bang. Ya, jadi Dika menarik nih Bang. Jadi kalau boleh tahu, Abang ini sudah aktif di HMI sejak kapan nih Bang? Semester 1 udah LK1 di HMI Komfisip, Komisariat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di FISIP UIN Jakarta. Ya, sejak semester 1 saya sudah LK1, lalu di semester 5 juga saya LK2 di Madura, di Sumeneb. Nih kayaknya ada kawan-kawan dari Madura juga. Ya, jadi begitulah kira-kira di HMI. Keren ya. Nah, kalau training yang udah pernah diikutin Abang sendiri, LK1, LK2, kemudian apa lagi Bang? Ya, baru jenjang itu, jenjang pendidikan itulah. Setelah demisioner jadi ketua DEMA, mungkin mau melanjutkan LK3 kali ya Bang ya? Siapa tahu Insya Allah kalau ada ketua umum PBHMI next periode berikutnya. Itu mimpi sulit lah itu kalau baru mimpi aja kayak udah sulit di sana. Oh gitu ya. Oke. Kalau itu Abang hanya sampai komisariat aja atau ke cabang juga Bang? Iya, di komisariat sampai di anggota komisariat. Ketika itu terakhir saya menjadi anggota bidang P3A. Oh, P3A. Oh, perkaderan. Ya, jadi ya diskusi bersama kawan-kawan di FISIP, di HMI, dan lain-lain lah. Oke, nah cocok nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari HMI1 ya, carilah dari bidang P3A ya teman-teman. Karena biasanya abang-abang yang di bidang perkaderan nih hatinya tuh lembut gitu. Tapi nggak semua ya. Yang lain juga bisa hati lembut, apalagi ketua umum kan. Oh iya, lembut banget itu. Bang, kalau sekarang Dika pengen nih. Kenapa Bang? Dari cabang mana Dika ini? Kalau Dika dari cabang HMI Cerdas Bang. Oh gitu, oke. Jadi salah satu cabang ya. Iya dong, itu salah satu cabang. Oke. Bang, Dika mau nanya lagi nih, gimana sih? Kan tadi Abang udah cerita tentang HMI. Nah, Dika penasaran nih, karena Abang udah jadi ketua DEMA, Dika pengen dong minta cerita sedikit, gimana sih Abang bisa sampai terpilih jadi ketua DEMA? Apa karena Abang tinggi, ganteng mungkin, atau gimana? Di Ciputat itu memang mungkin kita bisa merasakan bagaimana kemudian euforia perpolitikan secara tanda kutip ya, maksudnya proses pembelajaran kepemimpinan di Ciputat itu memang memiliki tantangan yang beda mungkin atau menjadi ciri khas dari Ciputat itu sendiri. Kalau kemudian di
ditanyakan bagaimana proses teknis menjadi ketua DMAU, tentu semalaman juga nggak akan cukup untuk kemudian menceritakan secara detail bagaimana kemudian teknisnya. Tetapi ada proses-proses yang memang secara umum bisa tentu saya share di sini. Kalau kemudian kita memandang atau berpikiran bahwa internal kampus adalah tempat yang bagus untuk berproses, tentu itu bisa menjadi salah satu jalan alternatif untuk menjadi brosur-brosur berjalan dari HMI, kan gitu kira-kira. Sebab di sana kita akan menjadi semacam representasi dari pikiran organisasi yang sedang kita emban. Jadi kalau kemudian kita menjabat di suatu lembaga kampus internal dan kita tak baca buku, dan kita nggak bisa berbicara, dan kita nggak bisa berdiskusi, atau bahkan kita nggak bisa berpikir, maka artinya kita sedang bukan menjadi brosur berjalan yang baik bagi organisasi tersebut, tetapi justru mempermalukan dari organisasi tersebut. Kan gitu kira-kira. Nah makanya atas dasar itulah kemudian saya ingin mencoba untuk pertama bagaimana membuktikan bahwa kampus di bawah naungan Kemenak itu bisa bertanding secara pikiran bersama kampus-kampus lain. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kampus besarlah yang hanya memiliki kesempatan untuk menumpahkan pikirannya secara nasional, dan jangan sampai juga kita berpikiran bahwa kampus swasta, kampus kecil, atau bahkan kampus yang ada di daerah tidak bisa bertanding secara pikiran. Nah, hal-hal itulah yang kemudian harus kita lawan, gitu kan? Karena begini, kampus yang besar, kampus yang memang secara nasional sudah dianggap, itu kan mereka diakreditasi, akreditasinya A misalkan. Tetapi kampus itu yang memiliki akreditasi A, dia kan diakreditasi oleh pemerintah. Betul. Siswa ngapain sepakat dengan akreditasi yang sifatnya seperti itu? Yang mengakreditasi dari isi pikiran setiap mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri, adalah publik, adalah rakyat. Jadi hierarki kampus negeri, hierarki kampus di kota, itu semestinya tidak lagi berjalan di Indonesia. Sebab semua itu tergantung pada pribadi masing-masing individunya. Jadi mungkin atas dasar itulah kemudian UIN Jakarta khususnya, umumnya di bawah Kemenak, kenapa kemudian lebih cenderung dipandang sebelah mata. Saya pernah punya pengalaman. Pertama kali saya dipanggil di stasiun televisi, di CNN ketika itu, dia bertanya kan ke presenternya, ini Sultan dari mana? Saya dari DEMA UIN Jakarta. Umumnya kalau organisasi mahasiswa itu kan BEM, ya kan? DEMA, nama DEMA-nya aja nggak dikenal gitu. DEMA UIN Jakarta. Iya. Oh, apa itu DEMA gitu kan? Oh, itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Siapa namanya? Budi Adiputro, itu presenter CNN. Lalu saya ditanya lagi kan, emang Sultan jurusan apa? Jurusan ilmu politik, Bang, FISIP. Oh, ada ya di UIN itu jurusan ilmu politik. Gitu. Jadi organisasinya tidak dikenal, status jurusan saya tidak dikenal gitu loh. Jadi benar-benar pikiran si presenter Bang Budi Adiputro itu menganggap di UIN itu hanya ada tarbiyah, usuluddin, syariah, dan semua fakultas yang berbau agama, kan gitu kira-kira. Nah, benar-benar. Nah, disitulah kemudian, ketika identitas kita tidak berhasil dikenal sebagaimana umumnya, maka kualitas mesti berbicara. Nah, disitulah kemudian saya ingin sekali speak up di tengah-tengah pergulatan pikiran itu. Bagus nih Bang. Bang. Jadi menarik nih teman-teman. Iya kadang kan kalau teman-teman yang merasa dari swasta atau dari kampus-kampus yang belum favorit atau nggak kenal kan kadang minder. Nah jangan minder teman-teman. Saya aja yang dari universitas cerdas saja yang nggak tahu dosennya siapa, mahasiswanya cuma beberapa, tapi tetap pede kayak gitu. Jadi rektor dia mahasiswanya, dia dosennya juga gitu.
Bang, Bang. Oke Bang, menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen maksudnya pengen jadi kader yang baik, jadi kader yang kader HMI yang bisa menginspirasi banyak orang, ini salah satunya adalah Bang Sultan teman-teman. Tapi ingat teman-teman, Bang Sultan udah punya pacar, kalian nggak boleh nggak Bang Sultan ya. Cukup kalian mengidolakan saja. Oke. Jadi saya khawatir nanti karena sebetulnya ketika ada yang ngontak dari HMI Cerdas itu kan saya berpikir apa saya pantas gitu kan berbicara di HMI Cerdas gitu karena memang identitas atau nama HMI Cerdas itu kan memang mengekspektasikan orang bahwa dia punya pemikiran yang wah, kemudian secara pikiran juga cerdas dan lain-lain. Akhirnya saya khawatir ada glorifikasi yang terbangun atau dari kita semua gitu kan karena memang dia jadi takutnya dia mengklaim bahwa oke, karena saya sudah berbicara di HMI Cerdas lantas kemudian saya berpikir saya cerdas. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Tentu Dika, saya dan semua yang hadir di sini adalah salah satu bagian dari kader HMI yang sedang menempuh proses pembelajaran dimanapun, entah di internal kah, di eksternal kah, atau dimanapun. Oke. Siap Bang, ini memotivasi banget nih ya. Jadi selain Abang Sultan ini menginspirasi, juga bisa ngasih motivasi kita nih teman-teman. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Karena tadi kita udah ngobrolin tentang HMI, kemudian kita ngobrolin Abang jadi ketua DEMA. Dika tertarik nih, karena Abang ini adalah salah satu ketua DEMA favorit ya. Dika pengen minta tanggapan Abang dong, menurut Abang nih, selama pandemi ini, kegiatan belajar mengajar itu kan di rumah nih. Nah, karena stay at home kan. Nah, menurut Abang, efektif nggak sih Bang? Ya, bicara efektif, tentu saya sering sekali katakan ini bahwa pembelajaran kuliah daring atau kuliah online ini sangat tidak efektif. Kenapa? Karena di sana akan bergantung pada infrastruktur internet, benar. keamanan sinyal, kebagusan phone atau jaringan di daerah tersebut. Jadi orang bisa mendapatkan akses pembelajaran itu tergantung dari kecukupan harta si mahasiswa. Sementara pendidikan tujuan untuk membasmi segala macam ketimpangan ekonomi, ketimpangan secara sosial, dan lain sebagainya. Artinya kita sedang kembali pada sistem pendidikan yang mirip di zaman kolonial dulu. Dulu kan orang yang bisa belajar, bisa akses sekolah itu kan mereka yang kaum bangsawan, mereka yang anak Belanda, mereka yang anak kerajaan. Nah sekarang orang yang bisa mendapatkan akses pendidikan itu hanya sekedar mereka yang gadgetnya Android, yang selalu punya kuota, yang di daerahnya bagus sinyalnya. Selain itu tidak bisa mendapatkan kuliah. Lantas di mana kemudian pemerataan pendidikan itu diterapkan di tengah kuliah online seperti ini? Itu poin pertama saya. Kedua, kita bertanya, apa sebetulnya setelah sistem berubah seperti ini, tujuan pendidikan ini ke arah mana? Pendidikan karakter. Di mana pembangunan karakternya? Sementara kita tidak bisa tatap wajah dengan dosen, kita tidak bisa tatap wajah dengan para dekan, kita tidak bisa tatap wajah berdiskusi secara langsung, hanya sebatas transfer ilmu semata ketika pembelajaran diajarkan di kuliah online. Artinya apa? Kita mengalami semacam, sebut aja disorientasi pendidikan yang tujuannya kemana, tapi sistemnya seperti apa. Oke, menarik. Begitu. Siap nih Mbak. Jadi memang kadang kan juga mahasiswa nih ya Bang ya, maksudnya mereka misal nih yang kosnya mungkin nggak ada wifi-nya, belum lagi mereka harus ngebayar kos biaya bulanan, belum lagi kalau orang tua mereka ternyata bisa kena PHK karena pandemi ini juga kasihan juga sih ya. Semoga teman-teman tetap pasti bisa diberikan hati yang kuat untuk menghadapi ini semua ya. Amin, amin. Nah, terus oke deh Bang, karena menurut Abang tadi pendidikan ini mungkin nggak bisa langsung tatap muka ya, nggak efektif. Nah, menurut Abang selama pandemi ini harus gimana nih Bang? Ataukah kita tetap harus ke kampus atau harus gimana? Karena kan ini pandemi gitu. Ya. Ini sebetulnya pertanyaan yang cukup sulit karena memang di semua negara saya pikir pandemi ini sedang menguji setiap lembaga, menguji setiap pemerintah, menguji setiap negara untuk kemudian bisa berpikir di luar dari apa yang semestinya berjalan gitu kan. Ya mungkin
kalau kemudian tidak ada pandemi, kita bisa belajar dengan apa adanya, ketemu dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika ada pandemi, di mana saat kita keluar ada yang kemungkinan terkena penyakit, kan gitu kira-kira. Tapi kalau nggak keluar rumah, belajar online di kamar juga nggak efektif, maka perlu ada formulasi nih. Pemerintah ini kan kemudian menggaungkan atau mengkampanyekan tentang new normal life, ya kan, tatanan baru. Tapi pemerintah itu tidak melakukan public address. Sebetulnya yang dimaksud dengan new normal di bidang pendidikan itu seperti apa? Apakah masih tetap seperti ini atau ada perubahan nih, gitu kan? Oke. Iya. Waduh, hati-hati jatuh. Iya. Lanjut, Bang. Gitu. Jadi jangan sampai suaranya tapi minim substansinya. Jadi mungkin bisa kita dia menerapkan blended method kalau nggak salah. Jadi ada campuran ketika ada yang masuk ke kelas, ada yang kemudian belajar di online dengan menerapkan segala macam protap COVID-19. Misalkan tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap sebelum cuci tangan gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Artinya tetap ada yang dapat masuk kelas, juga ada yang kemudian belajar secara online. Tapi ya itu mungkin bisa menjadi contoh yang kalau saya belum tahu juga apakah kemudian sudah diterapkan atau belum. Tetapi kalau kemudian seperti apa sistem yang ideal kalau kemudian secara kuliah online tidak efektif, tentu saya pun nggak bisa memastikan solusi seperti apa yang harus diterapkan. Tapi setidaknya sistem ini harus diurai. Jadi jangan sampai berjalan aja, kuliah online berjalan begini aja, tapi orientasinya, tujuannya, pendekatannya, caranya, metodenya, itu tidak ada yang dirubah. Seperti itu. Ini yang mengkhawatirkan. Jadi mungkin mungkin harus ada kayak, kalau di Jakarta tuh ada yang sistem ganjil genap gitu kan, Bang? Maksudnya mungkin kita harus yang kayak mahasiswa ada yang datang nih, mungkin yang bisa datang mahasiswa yang bimbingan nih, sedangkan mahasiswa yang lain mungkin bisa belajar di rumah secara online gitu. Nah, tapi kadang kalau belajar via online tuh kadang ini, Bang, nggak semua mahasiswa, bener tadi, nggak semua mahasiswa punya kuota. Kadang kampus mungkin memberi kuota, Bang, tapi cuma 50.000 katakanlah. Padahal 50.000 beli kopi di Starbucks aja masih kurang gitu. Dan itu kan Bang, semacam kurang bisa dikatakan kurang tepat juga ketika misalkan kita dikasih pulsa misalkan atau dikasih kuota. Kuota itu kan sifatnya dipakai kuliah sekian jam, tapi kan terpakai juga untuk kebutuhan lain. Benar. Iya kan? Belum sampai perkuliahan 1 semester, 2 hari kemudian udah habis. Kan gitu kira-kira. Benar. Jangan sampai kita gagap dan gugup untuk menjawab segala macam tantangan di tengah COVID seperti ini. Iya, benar. Siap, benar-benar. Benar. Jadi gimana, Bang? Iya, jadi jangan sampai kita semacam menambal di sisi kiri tapi membiarkan lubang di sisi sebelah kanan, kan gitu perumpamaannya. Benar, cocok nih, Bang. Nah, Bang, karena tadi udah maksudnya udah ngomongin keadaan teman-teman mahasiswa. Sekarang mungkin nggak cuma mahasiswa aja sih, Bang. Adik-adik kita mungkin yang di SMP, di SMA pun juga merasakan hal sama. Iya, nah, Bang, di pesantren juga merasakan. Iya, benar, Bang. Nah, Bang Dika mau nanya lagi nih. Kan pasti orang-orang kalau di dunia mahasiswa kenal banget sih sama Nadiem Makarim kan, menteri kita gitu. Nah, kebetulan Bapak Menteri kita tuh sedang dicari-cari, Bang. Di mana Pak Menteri gitu? Tanggapan Abang gimana nih terhadap suara-suara cuitan di Twitter mengenai pencarian menteri kita sendiri gitu? Iya, tentu pencarian itu dilatar belakangi dengan segala macam pertanyaan, keresahan, dan kekecewaan yang terbalut dan terangkum secara kolektif oleh mahasiswa. Benar.
Artinya bukan sekedar muncul untuk ya berstatement, oke, kita akan bantu, kita tidak mungkin menyusahkan, kita tidak mungkin. Jadi segala ucapan itu akan tidak berguna jika tidak dilanjutkan dengan kebijakan yang konkret secara menyeluruh dan mengikat. Oke, siap. Jadi, menarik nih. menteri dicari mahasiswa itu bukan sekedar muncul untuk kemudian cuap-cuap di depan media, lalu berdongeng seolah-olah besok akan membantu. Loh, ini sedang keadaan tidak stabil, ya kan? Meskipun saya di bawah Kemenak, itu kan UIN di bawah naungan Kemenak, tetapi hampir seluruh kampus, entah itu di naungan Kemendikbud, Kemendristek ataupun Kemenak, itu sekarang sedang mencari-cari di mana pemimpin kita, di mana menteri kita, di mana presiden kita, untuk menambal segala macam persoalan di bidang pendidikan, gitu kan? Kalau kita cross check misalkan, kita akan new normal, silahkan buka pasar, silahkan buka mall. Loh, apakah kehidupan ini hanya tentang pasar atau soal mall doang? Apakah untuk meningkatkan daya demanding dari segi ekonomi, gitu kan? Padahal ada ancaman stabilitas yang terjadi di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, semua kampus mempertanyakan mana menterinya, mana presidennya, mana komitmen untuk menjamin kecerdasan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa itu di mana penerapannya, kan gitu. Itu kan tugas pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memamerkan kedungan bangsa, kan itu kira-kira. Oke, cocok, benar-benar. Jadi emang kebetulan kan ini tadi kan Mas juga nyebutin tentang Kemenak ya. Nah, beberapa sebulanan yang lalu lah kayaknya kalau nggak salah itu ada. Jadi kayak teman-teman PT perguruan tinggi agama Islam PT AIAN ya, Bang ya, itu kan mencari kena prank Kemenak. Menurut Abang gimana nih? Bahkan surat edaran ban juga ditarik loh Bang sama pihak Kemenak. Ya itu dia, makanya lucu nih Kementerian Agama, ya kan? Artinya kan memang mereka orang-orang suci lah di keagamaan gitu kan. Apalagi pemimpin, apalagi pejabat publik. Artinya ketika UIN, TAIN, IAIN di seluruh Indonesia ataupun kampus-kampus negeri ataupun kampus swasta sudah berteriak menyampaikan aspirasi di muka umum, artinya ada persoalan yang serius di depan mata. Di tengah satu, kita krisis kesehatan, di mana keluar rumah itu bisa membunuh kita. Tetapi di samping itu juga ada krisis ekonomi. Ada banyak sekali orang tua kita yang bangkrut, ada banyak sekali orang tua kita yang kesusahan, ada banyak sekali lonjakan kemiskinan, kan gitu kira-kira. Ada banyak sekali yang di PHK. Nah, kita tidak mau di bidang pendidikan kita itu sama carut-marutnya seperti di bidang ekonomi kita. Kalau di bidang ekonomi kita itu banyak sekali yang di PHK, kita nggak mau di bidang pendidikan ada ribuan orang atau jutaan orang yang DO akibat nggak bisa bayar UKT. Kita nggak mau di tengah COVID krisis seperti ini, kita nggak mau mahasiswa cuti besar-besaran. Kita nggak mau ada banyak sekali orang yang nggak mampu untuk membayar kampus, dia tidak bisa melanjutkan mimpinya. Nah, untuk menambal persoalan itu, kita menagih di mana komitmen pemerintah, di mana komitmen Kementerian Agama, di mana komitmen Kementerian Pendidikan, di mana komitmen Presiden Republik Indonesia di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin akses pendidikan, menjamin setiap warga negara bisa bersekolah secara formal. Di mana seriusannya? Nggak ada public address dari Presiden bahwa kita krisis ekonomi, kita krisis kesehatan, tapi seluruh mahasiswa jangan takut kemudian tidak bisa bayar UKT karena semester depan akan saya gratiskan misalkan. Itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada public address seperti itu. Nah, jadi ya itulah kemudian terakumulasi secara besar-besaran di setiap kampus sekarang sedang membara. Di Bandung lagi panas, di UIN Jakarta sejak lama, di UIN Surabaya, Medan, Palembang, semua sedang panas. Jadi kalau kemudian menterinya tidak punya kepekaan seperti itu, ya namanya pejabat publik harus peka terhadap aspirasi publik, kan gitu kira-kira.
Oke, ya benar menarik nih. Jadi teman-teman yang peka itu nggak cuman harus laki-laki doang ya, ternyata pejabat publik pun juga baik perempuan terus peka gitu ya Bang ya. Oke. Ini agak baper juga nih harus dihubung-hubung ke hal-hal yang kayak gitu. Iya, biar biar nggak ini Bang, biar nggak Oh ya, apa ya terlalu serius gitu. Bang, betul betul. ini kemarin itu sempat juga sih trending mengenai UNES Ngenes. Jadi UNES Ngenes itu Universitas Negeri Semarang, di mana mereka menolak kena bayaran UKT gitu. Kemudian ada juga Kalijaga menggugat, itu teman-teman UIN Betul. Sunan Kalijaga Jakarta. Nah, Jaga ya, Jogja. mungkin diikutin dengan UIN Bandung, Sunan Gunung Jati mungkin, Gunung Jati menggugat dan lain sebagainya. Nah, menurut Abang nih, haruskah pemerintah menggratiskan atau gimana menurut pandangan Abang mengenai UKT teman-teman mahasiswa ini? Gini, saya bicara dalam konteks menjaga stabilitas pendidikan ya. Saya nggak bicara dalam konteks kan jangan sampai kita juga sebagai mahasiswa itu apa ya, semacam menutup mata untuk kemudian menuntut hak atau hal-hal yang sifatnya ideal. Tentu idealnya kita ingin semua pendidikan digratiskan agar semua akses bisa apa namanya, segala akses bisa terbuka untuk semua orang yang ingin bersekolah secara formal. Tetapi memang kita mesti paham bahwa kampus atau pendidikan itu sekarang memang menjadi sektor jasa sejak perjanjian WTO di tahun 98 dulu kan, di mana ya di situ memang bekerja yang namanya apa namanya, ya ada sektor atau bagian-bagian dari sektor jasa yang mengharuskan ada perputaran ekonomi di sana. Bahkan kalau kita dalam konteks seorang santri, karena saya dari pesantren juga kan, ya memang di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu biaya atau uang itu menjadi prasyarat penting di dalam kita menuntut ilmu, kan gitu kira-kira. Artinya kita mahasiswa pahamlah ketika menuntut hak juga tidak bisa menuntut hak satpam di kampus untuk mendapatkan gaji, untuk tidak bisa mengambil hak tukang bersih-bersih yang tiap hari tetap masuk membersihkan walaupun di tengah COVID seperti ini, sehingga hak mereka juga harus tetap diberikan, kan gitu kira-kira. Tetapi dalam konteks COVID ya, ada pandemi seperti ini, dalam konteks pandemi seperti ini, stabilitas pendidikan kita sedang terancam. Akses pendidikan kita itu sedang dalam masalah. Bahkan belum sebatas stabilitas, aksesibilitas juga pun sekarang jadi persoalan kan, ketika yang ada di daerah, oh ternyata PLN-nya belum sampai, oh ternyata internet juga belum bagus infrastrukturnya. Nah, jadi hal-hal itu sebetulnya yang mesti diakumulasikan dan dihitung oleh pemimpin, oleh pejabat publik. Jangan sampai di bidang pendidikan kita ini banyak kegagalan. Sebab setelah, ibaratnya Jokowi ngomong nih, ibarat setelah pandemi ini kan mereka yang akan melanjutkan, generasi mereka yang akan terus beregenerasi, melanjutkan jalannya ekonomi ini, kesehatan ini, dan segala macam sektor kehidupan. Artinya apa? Kita boleh misalkan sekarang melihat faktanya, kehidupan kesehatan kita sedang carut marut, kehidupan ekonomi kita sedang carut marut. Tapi jangan sampai kehidupan pendidikan kita itu juga ikut carut marut. Nah, pada konteks itu negara mesti hadir. Negara hadir. Jangan sekedar membailout para investor, para pengusaha-pengusaha besar, para elit-elit yang memang pedagang-pedagang yang memang kalangan atas. Itu bukan mereka dong yang butuh bantuan, tapi seluruh mahasiswa butuh bantuan. Jadi singkatnya begini, Presiden itu sebetulnya nggak perlu bagi-bagi sembako secara langsung ke rumah warga, cukup revisi Perpu 1 tentang stabilitas keuangan di tengah COVID ini, karena ada kan yang udah jadi undang-undang itu, tambahkan distribusi anggaran negara untuk menambal setiap kampus sehingga setiap mahasiswa itu mendapatkan keringanan di dalam menjalankan kuliahnya. Kan sesederhana itu. Gitu. Ya mungkin dalam penerapannya tidak sederhana, tetapi
ada visi yang dilakukan, memang ada proteksi yang dilakukan untuk menjaga agar pendidikan ini stabil, gitu. Oke, oke, siap-siap Bang. Jadi oke, tadi Abang ngomong mengenai ada keringanan. Nah, berarti kan ini kalau Dika lihat berarti nggak harus gratis ya Bang. Ada keringanan tuh maksudnya gimana? Digratiskan semuanya atau dipotong Iya, 50% atau ya tentu penundaan iya. pembayaran aja? Idealnya mungkin gratis untuk semester depan, ya kan? Kalau misalkan memang ada apa namanya jari jemari negara yang membantu stabilitas itu. Ya, tapi betul tadi keringanan itu ada banyak sekali apa namanya macamnya. Misalkan memang ketika ada mahasiswa yang eh, terdampak secara ekonomi, orang tuanya sediakan aturan untuk mekanisme penyesuaian yang bukan hanya sifatnya parsial, tapi memang secara menyeluruh. Kalau semuanya terdampak, ya semuanya disesuaikan, gitu kan? Kalau kemudian ada perubahan gaji, yang tadinya dapat gaji sekarang tidak, ya disesuaikan. Jadi jangan sampai rektor-rektor, ya kita sudah bantu, kita sudah ringankan dan lain-lain sebagainya. Tapi mana secara transparansi siapa yang mengajukan, syarat-syaratnya apa, mekanisme jelasnya bagaimana, yang sudah mengklarifikasi siapa aja, dibuka itu sebagai kebijakan yang sifatnya mengikat dan menyeluruh. Jadi jangan sampai ada kenaikan yang sifatnya menyeluruh, tetapi ada keringanan yang sifatnya parsial. Kan aneh. Oh ya, benar-benar. Juga dengan melakukan sistem penyicilan misalkan. Karena memang ada variabel baru di tengah pandemi seperti ini. Kalau yang tadinya belum ada sistem penyicilan gitu kan, sediakan kebijakan itu. Jadi bisa dicicil 3-4 kali bayarannya gitu kan. Jadi itu dia konteksnya saya berbicara dalam stabilitas pendidikan itu tadi gitu loh. Oke, siap-siap, menarik nih. Jadi memang ini kayak bahasanya apa ya, bimbang juga sih mungkin Bang pemerintah ini. Kalau semua digratiskan juga nanti timpang juga ekonomi masyarakat juga gitu. Tapi kalau nggak digratiskan juga kasihan generasi muda yang mungkin kalau kemarin sempat nonton video dari Opini ID Bang, jadi kebetulan di situ katanya BMSI sudah melakukan riset, jadi ya sekitar 76, berapa persen gitu tuh kira-kira teman-teman mungkin teman-teman mahasiswa mungkin bisa dikategorikan tidak bisa melanjutkan studinya karena pertama ekonomi keluarga mereka sedang terganggu, kemudian belum lagi mereka harus ngebayar kos, terus apa ya bahasanya Harus hidup di perantauan kan juga nggak murah kan Bang ya, harus beli kuota juga. iya di kuota juga belum. Jadi gini lah intinya Kak, ketika kita merasa infrastruktur kesehatan kita kacau, ketika kita merasa bahwa kesiapan ekonomi kita ternyata sangat lemah, juga kita merasakan bahwa ternyata komitmen pemerintah di dalam menanggulangi stabilitas pendidikan ini tidak serius, akhirnya kemarahan mahasiswa itu terakumulasi. Ketika terakumulasi semuanya, maka bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis pendidikan, tapi terjadi krisis sosial di sana. Terjadi depresi, takut, bahkan krisis politik, gitu kan. Jadi, kalau orang kemudian dilarang berdiskusi soal pemakzulan presiden, sebetulnya presiden sedang menunjukkan tanda-tanda pemakzulannya sendiri, kan gitu kira-kira. Dengan analisis kebijakan. Dengan analisis kebijakan, ketika kebijakannya tidak strategis untuk membantu mahasiswa, ya artinya kan posisi legitimasinya melemah. Ya, jadi jangan salahkan orang kemudian menuntut keadilan di bidang itu gitu. Toh memang pemerintah tidak bagus penetrasinya. Mau dibilang apa? Nah, keren nih. Kita butuh presiden-presiden BEM atau ketua-ketua DEMA yang seperti ini, teman-teman, yang benar-benar berani suara lantang. Tapi juga ini memang kenyataannya seperti itu ya Bang ya, kayak cuma ngomong doang gitu loh. Ya masih banyak lah ketua BEM mungkin lebih bagus atau lebih populer bahkan atau lebih besar kampusnya gitu. Boleh minder Bang tadi. Jadi kadang-kadang alma mater kampus itu belum tentu bisa bahasanya apa ya, nggak selalu membuat orang itu bisa jadi hebat kalau
orang itu Itu. nggak punya kualitas. Jadi indikatornya bukan warna alma mater, tapi isi Bener. otak. Sebenarnya isi otak, bener Bang. Ya makanya teman-teman yang mau masuk universitas cerdas silahkan saja nanti DM biar jadi teman saya juga gitu. Saya boleh Biar kenapa Bang? gabung di universitas cerdas berarti ya. Oh, Karena boleh saya banget merasa nanti masih bodoh. nanti jadi dosen saya nanti Bang. Saya masih ngerasa bodoh. Oke Bang, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Nah, karena Abang ini adalah pimpinan ya di kampus Abang. Usaha apa sih yang sudah Abang lakukan untuk menyuarakan suara teman-teman mahasiswa? Karena kan Ketua Dema ini kan mewakili ratusan ribu mahasiswa kan gitu. Terus apa nih usaha yang udah dilakukan oleh Abang Sultan? Betul, bahkan bukan sekedar mewakili ribuan mahasiswa, tapi menggunakan uang mahasiswa. Itu perlu dicatat. Ketua-ketua BEM. Iya, jadi semua mahasiswa juga perlu menggugat kalau ada ketua BEM-nya yang tidak becus bekerja, misalkan tidak bisa membuat acara yang secara akademik itu konstruktif, ya perlu digugat karena memang dia kita semua mahasiswa itu patungan untuk apa namanya anggaran kemahasiswaan kan gitu. Jadi pejabat-pejabat kampus ya kan yang memimpin organisasi di kampus tanggung jawabnya itu besar karena menggunakan uang yang setiap semester kita bayarkan. Nah kalau tadi kemudian ditanya sudah melakukan apa, di awal kita memantau dan menunggu sebetulnya kebijakan apa yang dikeluarkan oleh kementerian terkait untuk menanggulangi itu tadi stabilitas pendidikan tadi. Nah dalam konteks Kemenak kita melihat ada salah satu angin segar yang tadi sudah disinggung oleh di mana akan ada pengurangan UKT. Ini kan luar biasa. Ini luar biasa kan? Ada pengurangan UKT minimal 10%. Artinya ketika memang rektor-rektor itu bersama jajarannya bersepakat untuk oke, kita turunkan 50%, itu sangat dibolehkan. Gitu kan? Nah, tetapi sayangnya ketika SK tersebut dikeluarkan, surat edaran itu dikeluarkan, kita melanjutkan dong mendorong untuk para rektor untuk segera membentuk surat edaran tersebut. Maka kita lakukanlah pertama kita buat dulu surat edaran mahasiswa, gitu kan. Jadi ketika ada surat edaran dari Kemenak, lalu kemudian belum ada tanda-tanda dilanjutkan oleh kampus, kita bikin surat edaran mahasiswa. Yang itu tadi lah mengevaluasi kuliah, mengkritik metode dosen yang memberikan banyak tugas tapi tidak mengedepankan pemahaman bagi mahasiswa. Juga termasuk itu tadi belum ada kebijakan yang konkret untuk mengurangi UKT. Tapi faktanya rektor malah mengatakan, oh iya surat edaran itu tidak akurat. Nah rektor saya verbatim saya kutip berbicara seperti itu. Ya mungkin secara legal, secara hukum Dirjen Pendis bisa dikatakan kita bisa mengkritik kok kebijakan seperti itu dikeluarkan hanya Dirjen Pendis, kan mestinya ada KMA, keputusan Menteri Agama kan. Ya mungkin orang bisa menjawab seperti itu, tetapi memang secara etis kebijakan tersebut harus dikeluarkan kan gitu kira-kira. Tetapi ternyata rektor-rektor seluruh UIN, IAIN dan STAIN itu mengatakan kebijakan itu tidak tepat, tidak bisa dikurangi UKT-nya, gitu kan? Aneh juga kan? Dan betul ternyata ditarik lagi oleh Kementerian Agama. Nah disitulah kemudian kami dari Dema UIN, wah ini mahasiswa mesti tahu, bukan hanya mahasiswa UIN, tapi mahasiswa di bawah naungan Kemenak di seluruh Indonesia mesti tahu. Nah akhirnya kita visualisasikanlah pencabutan surat edaran tersebut dengan ya ada lagu TikToknya, ada tarian kematian gananya dan lain-lain, dengan ngeprank gitu kan, dan alhamdulillah bisa memantik banyak sekali kesadaran di mahasiswa gitu kan. Ya akhirnya terus berlanjut, terakhir juga ada SK kenaikan bayaran bagi mahasiswa tahun 2020 ya kan. Baru kemarin saya melakukan audiensi bersama rektor. Bukan saya yang audiensi, tapi rektor minta saya ketemu gitu kan. Karena memang kita visualisasikan lagi
bahwa ada kenaikan, akhirnya diminta ketemu dan benar adanya kenaikan itu terjadi untuk calon mahasiswa baru. Kita bayangkan apa dasar rasionalitasnya menaikkan uang bayaran di tengah COVID seperti ini. Oke, benar-benar. Nah, akhirnya rapatnya agak cukup inilah rektor berbicara dengan rasionalitasnya, kita juga sudah menyampaikan rasionalisasinya, dan bentuk kata rektor juga nggak bisa dikurangi, dan akhirnya ya udah. Berarti kalau kemudian kan 2 hari atau sehari ketika kita sampaikan bahwa di UIN Jakarta ada kenaikan, besoknya Kemenak langsung klarifikasi, tidak ada kenaikan bayaran bagi mahasiswa UIN. Ya kan? Siap. Begitu konferensi rektor tetap naik, berarti bukan kampus yang salah, tetapi Kementerian Agama sedang melakukan pembohongan publik. Oke, mantap nih. Jadi emang buat teman-teman nih yang kebetulan sedang berada di struktural BEM maupun DEMA, silahkan kalian menyuarakan hak-hak kalian ya teman-teman. Jangan sampai ketika kalian mendapatkan posisi, tapi kalian malah asik-asik aja, ngerasa puas dipanggil Pak Pres, ngerasa puas dipanggil ketum gitu, tapi sebenarnya nggak ada gerakan gitu. Nah ini menarik sih dari Bang Sultan. Nah Bang, kalau misalnya nih, oke nih dari misal tetap ada kenaikan, tadi katakanlah UIN tetap ada kenaikan, kemudian ya banyak kampus di Indonesia mungkin mereka hanya tidak akan memberikan gratis, tapi mungkin hanya memberikan keringanan. Oke lah, kalian selama 1 semester ini boleh bayarnya secara nyicil misalnya kayak gitu. Apakah Abang ini akan ngebuat bahasanya ngebuat demo gitu Bang? Demo pasca pandemi mungkin? Justru nggak perlu dibuat karena memang akan hadir secara alamiah. Kan itu konsekuensinya. Akan terjadi gelombang yang sangat besar ketika isi kantong sudah kosong, perut sudah tidak terisi, ya kan? Juga nggak punya akses untuk sekolah. Mana peran negara? Orang nuntut akhirnya. Benar. Mana peran negara? Mana kebijakan? Mana pejabat-pejabat publiknya? Kok saya lapar? Kok saya miskin, kok saya nggak bisa sekolah, kalau nggak becus ngurus, ya nggak usah ngurus, kan gitu kira-kira. Mungkin harus mundur gitu kali ya Bang ya? Nah, itu moderator yang sampaikan loh. Kalau nggak bisa mengemban amanah dengan yang besar, lebih baik mundur gitu kan. Digantikan yang lebih baik, maksudnya gitu Bang. Agak ngeri-ngeri juga kayaknya moderator. Juga Bang, kan ikutin Bang Sultan ya. Ya betul, dan memang harus kita sampaikan bahwa jangan sampai mahasiswa itu takut berbicara, takut mengkritik, takut berdiskusi, takut untuk mengemukakan pendapat. Kalau kita sudah mulai takut seperti itu, artinya demokrasi kita sudah tergerus, kan gitu. Jadi ya akhir ini kan kita ada yang diskusi di UGM di teror gitu kan, ada yang BEM UI melakukan melakukan diskusi Papua juga ditanggapi negatif oleh kampusnya. Ini apa gitu loh, ini kok seperti ini jadinya. Jangan-jangan ini kamera yang sedang kita lihat, ini negara juga sedang mengawasi. Iya, nggak apa-apa sih Bang. Nanti abang yang ditangkap duluan. Kita kembali seperti zaman yang disebut George Orwell tuh mengatakan ada Big Brother is watching you gitu loh. Jadi pikiran kita dikendalikan, bacaan kita dilarang, diskusi kita diteror. Jadi di mana esensi demokrasinya? Jadi 2020 rasa 1984. Cocok nih. 2020 rasa 19 apa nih? Benar-benar sih Bang. Jadi emang kalau kita ngebaca buku, katakanlah kita ngebaca buku-bukunya Pram misalnya, nanti langsung dibilang apa. Kita ngebaca buku tentang katakanlah misal Dika lagi ngebaca buku tentang sejarah Gerwani, mungkin bisa aja Dika dibilang wah ini pasti keturunan PKI mungkin kayak gitu. Nah, padahal kadang kita, gitu kan? Padahal kita sedang mencari ilmu yang baru gitu. Menarik nih. Jarang-jarang ada kader-kader himpunan, ada presiden-presiden ketua DEMA yang seperti Bang Sultan. Nah, Bang, banyak lah.
Nggak banyak ya. Mungkin kalau Ini banyak nanti banyak abang banget bisa. yang komen. Iya, iya Ya, memang banyak yang komen karena pada ngefans sama Bang Sultan, makanya banyak yang komen nih. saya nggak bisa But baca tuh komen-komen. iya. Oke Bang, karena udah hampir 1 jam juga, Dika pengen dong Abang nyampein statement mengenai UKT ini seharusnya kayak gimana sih gitu Bang. Bukan UKT yang seharusnya gimana, tapi negara seharusnya gimana kan Oh gitu. negara ini udah cocok nih. Ya oke Bang, siap. Kita tahu lah pandemi ini sedang menguji banyak hal, sedang Ya. menguji masyarakat, sedang menguji kampus, sedang menguji sebuah negara. Oke. Bahkan lebih klimaksnya lagi, pandemi ini menjadi alat deteksi bagi apakah betul pejabat publik bekerja untuk publik, mendeteksi apakah betul presiden itu komitmen dengan janjinya, apakah betul menteri-menteri agama memang sesuai menjalankan tanggung jawab etisnya. Nah, semua itu sedang diuji di tengah pandemi seperti ini. Nah, ujian pandemi itu akan berakhir ketika nanti publik sudah merasakan, oke, memang betul negara hadir, atau sebaliknya, kok justru negara nggak hadir di tengah pandemi seperti ini. Nah, dalam rangka itu, dalam konteks pendidikan, saya menuntut yaitu tadi, bahwa negara harus hadir di tengah keterancaman stabilitas pendidikan. Sekarang kita sudah di akhir semester. Di banyak kampus sudah mulai UAS atau ujian. Ya kan? Nah, nanti di bulan Agustus itu mulai dibuka bayaran kampus, itu akan terlihat apakah betul negara berhasil menjaga stabilitas atau sebaliknya, banyak yang cuti, banyak yang DO, banyak yang tidak mampu. Nah, atas dasar itulah kemudian kalau tidak ada segregasi sosial, kalau tidak ingin ada krisis sosial, kalau ingin menghindar dari kemarahan mahasiswa, segera tambal penyakit-penyakit yang memang akan terjadi. Oke. Sediakan semua kebijakan yang bisa mengurangi beban mahasiswa. Sediakan semua akses yang ada untuk membantu mahasiswa tetap mendapatkan hak pendidikannya. Jangan sampai pemerintah hanya fokus untuk recovery ekonomi, hanya fokus menumbuhkan ekonomi, hanya fokus membantu untuk pergerakan atau mengembalikan roda ekonomi. Saya tahu itu sangat penting, tapi ada hal penting lain juga yang mesti dikedepankan. Dan ini harus top down dilakukan oleh negara, yaitu menjaga stabilitas pendidikan. Ketika pendidikan itu tidak stabil, maka artinya Presiden Jokowi atau negara sedang tidak menstabilkan dirinya sendiri. Terima kasih, yakin, usaha, sampai. Oh, mantap nih, oke. Dibungkus guys, karena emang penontonnya via online. Tepuk tangannya kan bisa via online juga. Menarik nih Bang. Semoga obrolan kita malam hari ini bermanfaat Bang, dan nanti mungkin akan kita buat mohon YouTube. Maaf juga ini banyak komentar yang nggak bisa kebaca. Ini ada mahasiswa Bandung, Madura, dan lain sebagainya. Banyaklah yang hadir. Ya, makasih ya teman-teman yang udah mau nonton ngobrol HMI Cerdas dengan Ketua Dema UIN Jakarta, Bang Sultan Rifandi, dan makasih banget kalau banyak salah kata. Oh, nggak ada yang salah kata. Atau masih kurang cerdas gitu kan. Ya kapan-kapan Bang harus main ke sekretariat HMI Cabang Cerdas, Bang. Karena saya pikir HMI Cerdas nggak punya sekret satu. HMI Cerdas harus ada di sekret di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ini semoga sedang kami usahakan. Semoga HMI Cerdas ini berada di dalam hatinya para kader hijau hitam. Ya, jangan sampai HMI Cerdas itu hanya sebagai akun di sosial media. Ya kan? Bener atau banget. HMI Cerdas. Sebaliknya, kader HMI harus cerdaskan HMI. Gitu. Oh, kritiknya, jangan sampai HMI ini menjadi organisasi yang besar, tetapi kemudian tidak pandai berlari dan menari. Kayak ibarat gajah itu, oke, dia besar, tapi kalau kemudian pergerakannya, perjuangannya, daya kritisnya, maka mungkin perlu belajar dari HMI Cerdas mungkin. Cocok nih. Cocok. Oke, keren banget. Thank you banget Bang Sultan. Mohon maaf karena tadi ada sedikit kesalahan teknis dari mobile phone-nya admin. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Oke, bisa jadi. Oke Bang, mungkin gitu aja. Bang Sultan boleh live duluan. Terima kasih udah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih.
Salam untuk seluruh kader HMI di Indonesia. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih buat Abang Sultan. Dah, teman-teman, mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis dari pihak kru HMI Cerdas. Dan terima kasih juga sudah mau menonton. Saksikan juga nanti potongan obrolan kami, bukan potongan sih, obrolan kami dari awal sampai akhir di channel YouTube-nya HMI Cerdas. Nah, saya Zikrina Samadika, mewakili kru HMI Cerdas, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.